Dah. Bismillah. Satu. Ini bawa sini wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. 6 sifat sahabat itu bukan untuk dibayang-bayangkan, bukan untuk dimuzakarahkan, tapi untuk diamalkan. Kata Maulana Umar Palanpuri di Sungai Besi, hadir waktu itu suruh semua termasuk Dr. Nur, Pak Juru Pakar, Di mana Sungai Besi? Malaysia. Oh, Malaysia. Belum jadi lagi Seri Petaling. Saya 4 bulan pertama di situ. Kata Maulana Umar Palanpuri, apabila kamu amalkan 6 sifat sahabat, nanti akan kamu dengar satu negeri masuk Islam. Ini sudah nampak mulai Jinping, Kim Jong Un, mulai. Cara mengamalkan 6 sifat sahabat, setelah sholat subuh jangan pulang. Jangan pulang. Taklim setengah jam kalau bisa. Habis itu musyawarahkan 2 rumah. Bukan 2,5 jam, 2 rumah. Sekarang ada itu dikembangkan 2,5 jam. Dalilnya 3 kali 24 jam. Jemaah 3 hari 3 bulan dikembangkan gitu. Sebenarnya dari dulu 2 rumah tiap hari. Boleh pagi, boleh sore, siang, boleh sore, boleh malam. Kapan ada orang itu? Nah, setelah diputuskan 2 orang dalam musyawarah, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, datangi satu rumah tadi. Tapi doa dulu depan masjid, berdua. Misalnya Pak Abdullah adanya jam 5 sore atau jam 6 sore gitu. Kita yang ngasih waktu sama dia. Bukan kapan waktu dia ada, di situ kita datang. Bukan waktu kita lapang. Maksudnya, waktu kita yang kita korbankan untuk mendatangi orang. Seperti Rasulullah mendatangi Bilal. Rasulullah tahu bahwasanya Bilal itu jam sekian dia udah kerja, dia istirahat. Rasulullah datang bantu. Itu termasuk 2 rumah. Setelah sampai satu rumah, sampaikan 3 sifat. Nah, ini jarang kalian dengar ini. Sampaikan 3 sifat. Sampaikan apa amalan untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Tapi kita waktu ke rumah itu nggak perlu ta'aruf lagi. Orang nggak perlu ta'aruf, nggak perlu banyak apa gitu. Kalau kira-kira dia senang, lanjutkan. Kalau dia sibuk, sebentar-bentar nengok jam, nengok pintu, itu berarti sibuk dia. Bisa kita cepat aja pulang, nggak usah ngomong. Tapi kalau dibilangnya, alhamdulillah, Pak Maha datang nih, kasih kopi. Bikin dulu deh, bikin kopi. Kasih kopi campur telur. Gitu. Orang istrinya udah senang, istri dibalik tirai. Tapi janganlah pula di sini apa suruh pula nengoknya, jangan. Janganlah adabnya juga. Sampaikan apa amalan untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Secara ringkas, apa amalan untuk mendapatkan hakikat Muhammad Rasul? Apa amalan untuk mendapatkan hakikat ilmu dan zikir? Solat yang kedua, apa amalan untuk mendapatkan hakikat ilmu dan zikir? 3 itu aja. Dalam diri kita sifat ikram. Ikram kita itu mengingatkan, mendatangi dia, mengingatkan akhirat, kasih sayang kita sama dia gitu. Memang kalau bantu orang susah udah bagus, udah ikram. Dia perlu uang, nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus itu mengingatkan saudara kita yang nggak sholat supaya sholat, yang sudah sholat di rumah supaya ke masjid. Dan kita ingatkan juga, kita selipkan sedikit bagaimana istri di balik tirai itu jangan tak menutup aurat, walaupun tak dianjurkan kali gitu. Artinya waktu kita bagaimana supaya nyambung hati gitu. Dalam diri kita sifat ikram, yang kedua sifat ikhlas. Dimarah-marahi kalau kita dimarahi misalnya, atau dia nggak acuh, ikhlas. Yang keenam mujahadah atas nafsu. 3 disampaikan, 3 dalam diri.
Saya ulangi, tiga Tiga disampaikan, tiga dalam diri. Maka kalau kita buat ini istiqomah, maka datang sifat dalam diri kita. Tuh, kalau kita buat dengan istiqomah, Kalau kita buat ini istiqomah, maka datang sifat dalam diri kita. dalam diri. maka akan Yakin yang benar pada Allah, kau bilang. Yakin yang benar pada Allah, Hidup cara Rasulullah, hidup cara Rasulullah, tahu nilai beramal, tahu nilai beramal, ihsan, istikhlas, istikhlas, mujahadah atas nafsu. mujahadah atas nafsu. Ini Ustaz Salim Temboro, ini paham kali dia. Saya paham ini, saya ini setelah berkali-kali keluar ke Pakistan, ke India gitu. Waktu Asyaro saya ada 3-4 kali ikut. Tapi saya dapat yakin itu tahu setelah Ustaz Salim pergi ke ke Aceh, ke Muntasik. Dia saya dengarkan dengan benar. Maka datang sifat dalam diri kita kalau kita amalkan 6 sifat. Setelah sholat subuh tidak pulang, tetap taklim setengah jam. Tetapkan 2 orang mendatangi 2 rumah, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Setelah diputuskan kita doa dan pergi ke rumah itu, sampaikan 3 sifat dalam diri, 3 sifat, maka datang 6 sifat dalam diri. Yakin kita benar pada Allah, hidup cara Nabi, tahu nilai beramal, ihsan, istikhlas, mujahadah atas nafsu. Nah, selanjutnya La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain. Nanti ada orang mengatakan begini, la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu pengertian. Yang arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah bisa berbuat tanpa izin makhluk, makhluk tak bisa buat tanpa izin Allah. Itu maksudnya. Jangan gabung maksud dan tujuan. Tujuan la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Kelebihannya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Amalan untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah itu pertama dakwahkan. Banyak cara mendakwahkan, tapi Syekh Wahab telah mengajari kita supaya kita bicara setiap hari. Ini sudah diamalkan oleh Kiai Jero, Kiai Mulisun, Ustaz Lutfi. Tapi jarang yang ikut. Cara bicaranya gimana? Allah yang mencipta, makhluk yang dicipta. Allah tak berhajat kepada makhluk, makhluk yang berhajat pada Allah. Allah bisa menghidupkan dan mematikan, makhluk tak bisa menghidupkan dan mematikan. La ilaha illallah. Cara menjawabkannya macam mana? 2 orang sebelum subuh, 3 orang setelah subuh, 2 orang sebelum zuhur, 3 orang setelah zuhur. Maksudnya 5 kali sholat itu kita dakwah 5 orang, 5 kali 5 25 orang. Maka kata Kemudian kata Kemudian, bila kamu bicara kebesaran Allah 25 kali 1 hari, Allah hadirkan kebesaran Allah ke dalam hati, Allah hantar ke seluruh dunia tanpa asbab, mabur tanpa Allah, sugih tanpa pondok. Insyaallah. Insyaallah. Tinggal kita dakwakan aja. Yang kedua, zikirkan la ilaha illallah gitu. Jangan gini. Tenggen. Lah, coba dari kanan, tangan. La ilaha illallah. Nafi. La, coba dengar nih. La kalimah la ilaha illallah itu kalimah nafi. Illallah kalimah isbat. Jadi la ilaha illallah ya hati. Insyaallah. Zikirkan habis subuh, habis asar minimal 100. Yang ketiga, ini lagi nih, jangan dulu, nanti. Yang ketiga, hadirkan diri. Ini jarang kita dengarkan. Kalau dihadirkan diri itu cuma maksudnya mata melihat kebesaran Allah,
telinga mendengar kebesaran Allah. Kalau mata melihat kebesaran Allah, telinga mendengar kebesaran Allah. Fikir agama, mulut ngomong tiap hari kebesaran Allah. Maka 4 saluran hati itu masuk ke dalam hati. La ilaha illallah. Yang keempat doa sambil nangis. Ya Allah, berikanlah kepada aku hakikat la ilaha. Pernahkah kita nangis minta kepada Allah supaya hakikat la ilaha masuk? Belum. Kalau saya selalu jam 2 jam 3 malam. Nah, yang kedua, yang pertama juga la ilaha Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya tidak ada cara hidup yang lebih baik selain daripada cara hidup Rasulullah. Maksudnya, tujuannya barang siapa mengikut cara hidup Nabi pasti selamat dunia akhirat. Kelebihannya, barang siapa menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman rusaknya umat ini, menghidupkan saja, bukan mendakwahkan, belum lagi menghidupkan saja, belum mendakwahkan, menghidupkan sunnah saja, mendapat pahala 100 pahala mati syahid. Cara pakai sendal, cara pakai sarung, cara pakai baju, cara 5 di atas, 5 di bawah, cara pakai serban, kita belajar. Ada makan, ada tidur, Masya Allah. Barang siapa menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman rusaknya umat, mendapat pahala 100 mati. Apa amalannya? Yang penting, amalannya dakwahkan. Bagaimana cara mendakwahkan? Bagaimana cara ngomongnya? Ini dari dulu saya makan, saya dengar di infanteri. Pertama, ini yang biasa mengamalkan orang Malaysia itu. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Dunia tidak diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad datang ke dunia ini. Nabi Adam tidak diturunkan ke dunia ini atau diciptakan kalau tidak dari keturunan Nabi